Pemirsa, para orang tua di Indonesia dibuat was-was setelah muncul penyakit gangguan ginjal akut pada anak. Penyakit ini sebelumnya disebut misterius karena belum diketahui pasti penyebabnya. Namun belakangan pemerintah menemukan bahwa ada kandungan zat kimia berbahaya pada obat yang dikonsumsi anak penderita gangguan ginjal. Apakah pemerintah kecolongan? Inilah Top Review. Telah dilaporkan adanya 241 ya kasus gangguan ginjal akut progresif atipikal atau AKI di 22 provinsi dengan 133 kematian atau 55% dari kasus. Ya. Jadi seperti kita lihat di halaman pertama, ya, dan ini terjadi peningkatan mulai bulan Agustus. Askiara Anindita Nuha, balita berusia 3 tahun 8 bulan ini, meninggal dunia setelah didiagnosa mengidap gangguan ginjal akut. Ibunda Askiara mengatakan sebelum akhirnya dirujuk ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, pada tanggal 8 Oktober putri sulungnya itu mengalami demam tinggi dan flu, lalu meminum obat parasetamol sirup. Namun usai konsumsi obat sirup, korban mengalami muntah berkali-kali. Pas dikasih obat itu masih mulai mau makan banyak, masih minum banyak, tapi apa yang dia masuk ke dalam perutnya itu, mau makanan maupun minuman itu keluar lagi. Malamnya itu, di minggu malam itu saya bawa ke rumah sakit, ke IGD, Rumah Sakit Bunda Alia Depok. Pas di IGD anak saya langsung ditangani karena saya bilang anak saya itu muntah-muntah lebih dari 15 kali. Alhamdulillah dokter perawat di situ langsung anak saya ditangani. Tapi di situ saya lupa bilang bahwa saya itu tidak pipis. Dari selama muntah-muntah itu anak saya tidak pipis. Udah gitu langsung cek segala macam. Betul, keluarlah hasil lab anak saya. Betul, anak saya itu mengidap gagal ginjal akut yang divonis waktu itu kalau nggak salah stadium 3. Di Aceh, tercatat 20 anak meninggal dunia karena menderita gangguan ginjal akut. Sedikitnya 31 anak di Aceh menderita gangguan ginjal akut sejak kasus pertama ditemukan bulan Juni lalu. Terjadi peningkatan yang sangat signifikan itu pada bulan 9, itu sampai 10 kasus. Dan kasus-kasus yang datang ini semua dalam keadaan kondisi yang berat. Jadi sehingga perlu tata laksana yang lebih komprehensif, ya. Jadi pasien-pasiennya itu datang dengan kondisi karena dari rujukan, ya. Karena selama ini ada yang dari rumah sakit lain yang sudah beberapa hari dirawat, karena sudah timbul gejala-gejala daripada gagal ginjal akut ini, mereka merujuk, ya. Jadi datangnya kita seringnya sudah berat. Sementara itu, Dinas Kesehatan Sumatera Barat menemukan 22 kasus gangguan ginjal akut pada anak, 12 diantaranya meninggal dunia. Hingga kini masih ada 4 anak yang dirawat secara intensif di RSUP M. Jamil Padang. 3 pasien adalah balita dan 1 pasien lainnya merupakan remaja. Sebelumnya sebanyak 6 dari 13 anak di RSUP Dr. Sarjito, Yogyakarta meninggal dunia akibat gangguan ginjal akut misterius. Sementara 3 dari 7 pasien anak yang dirawat dinyatakan sembuh. Sementara itu Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo Jakarta menerima 49 pasien gangguan ginjal akut pada anak dari berbagai wilayah selama periode Januari hingga Oktober. 31 diantaranya meninggal dunia karena kondisi yang sudah memburuk ketika dirujuk ke RSCM. Anak-anak ini umumnya didahului dengan gejala infeksi ringan seperti demam, batuk pilek atau demam, kemudian dengan muntah dan diare. Kemudian dalam 2-3 hari sampai 5 hari, ada yang sampai 5 hari, itu mengalami penurunan jumlah urin sampai tidak ada sama sekali urinnya. Nah, pada saat itulah kemudian mereka datang ke rumah sakit. Beberapa di rumah sakit, semuanya di rumah sakit lain itu sudah diperiksakan parameter untuk kita mendiagnosis gagal ginjal.
atau gangguan ginjal akut, yaitu ureum kreatinin terutama, karena ureum kreatinin adalah parameter utama untuk kita menilai fungsi ginjal. Ibu kota DKI Jakarta mencatat kasus gagal ginjal akut pada anak terbanyak secara nasional, yakni 71 kasus. Untuk itu Pemprov DKI menyiapkan laboratorium kesehatan untuk meneliti kandungan obat cair yang diduga sebagai penyebab gangguan ginjal akut pada anak. Labkesda DKI komplit kira-kira seperti itu, dan Bu Dirjen, Bu Kepala Dinas menyampaikan menjadi tempat rujukan, yang kedua tempat pelatihan bagi labkesda daerah lain supaya sama standarnya. Pemerintah mendeteksi ada 3 zat kimia berbahaya pada tubuh pasien balita yang terkena gangguan ginjal akut. Dari hasil pengujian terhadap 39 batch dari 26 sirup obat sampai 19 Oktober 2022, Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM menyatakan 5 sirup memiliki kandungan cemaran etilen glikol yang melebihi ambang batas aman. Kecolongan atau kelemahan dalam sistem quality control, ya, pengawasan mutu dari obat atau mutu produk obat, ya, karena ini dugaan saya, ya, karena ketika masa pandemi mengalami puncak-puncaknya kan kasus infeksi pada anak pasti paling banyak terjadi, dan kematian pada anak juga banyak kan saat itu. Dan di tengah bahwa fakta anak di bawah 5 tahun kan banyaknya memang belum eligible, kan, bukan banyak, belum eligible untuk vaksinasi, sehingga potensi mereka menjadi korban dari infeksi COVID ini menjadi semakin besar. Apalagi dalam konteks kekinian nih sekarang batuk pilek kan menjadi umum, semakin umum terjadi. Di bulan September memang kita agak bingung juga. Oh, ini ada acute kidney injury, ini naiknya pesat, menyerang anak-anak, sangat mematikan karena persentase naiknya tinggi. Oh, ini bukan disebabkan oleh patogen. Jadi kita bingung deh, ini disebabkan apa September. Nah, yang membuat kita agak terbuka adalah karena ada kasus di Gambia yang tanggal 5 Oktober WHO keluarin rilis tuh. Ada kasus di Gambia ginjal akut. Dan ini disebabkan oleh senyawa kimia. Ya, dan senyawa kimianya kita juga udah cek, itu adalah etil glikol atau di-etil glikol, atau juga satu lagi etil glikol butil ether. Ironisnya, Menteri Kesehatan menyebut zat berbahaya yang dikonsumsi pasien meninggal dunia dalam kasus gangguan ginjal akut diproduksi di Indonesia. Kemenkes mengimbau masyarakat untuk tidak menggunakan obat cair atau sirup. Bukan hanya untuk obat cair parasetamol pada anak, tetapi juga semua obat dalam bentuk sirup. Ikatan Dokter Anak Indonesia atau IDAI meminta masyarakat berhenti memberikan anak-anak obat tanpa resep dokter, apalagi obat sirup parasetamol pada anak. Masyarakat untuk sementara waktu agar tidak membeli obat bebas tanpa rekomendasi tenaga kesehatan sampai didapatkan hasil investigasi menyeluruh oleh Kemenkes dan Badan POM. Yang kedua, masyarakat hendaknya tetap tenang dan waspada terhadap gejala gangguan ginjal akut progresif atipikal ini, seperti berkurangnya atau tidak adanya buang air kecil secara mendadak. Kemudian yang ketiga, sebaiknya mengurangi aktivitas anak-anak, khususnya balita, yang menyebabkan terpapar risiko infeksi, seperti dalam kerumunan, ruang tertutup, tidak menggunakan masker, dan lain-lain. Sebagai pengganti parasetamol sirup, IDAI menyarankan agar diganti dengan obat puyer atau kapsul penurun panas. Sebagian orang tua pun mengaku beralih ke pengobatan alami untuk mengatasi penyakit pada anak. Ya, paling mau obat-obat herbal makainya kan, kayak jamu gitu kan, mau nggak mau. Paling begitu aja makanya sekarang kan. Bingung juga jadinya, kalau biasa kan emang makainya Sanmol ya kan. Cuma kalau udah begini jadi nggak berani pakai lagi. Iya. Kalau kita ya mungkin kayak ngikutin orang tua zaman dulu aja ya. Kayak kita kasih obat itu kayak minyak-minyak gitu, minyak dikasih bawang. Kalau zaman dulu kan kayak gitu ya. Kayak gitu. Iya, lebih yang tradisional aja sih.
Pakar epidemiologi menilai situasi gangguan ginjal akut di Indonesia sudah genting sehingga perlu ditetapkan status kejadian luar biasa gagal ginjal akut. Satu kejadian luar biasa yang artinya menuntut respon luar biasa ya, karena berdasarkan Permenkes ya yang 2010 ya tentang KLB ya definisi itu sebetulnya ini sudah terpenuhi ya, karena kejadian peningkatan kasus kesakitan, kematian itu sudah meningkat bahkan dalam 3 periode berturut-turut. Dan selain itu definisi yang sangat mendasar dari KLB adalah adanya satu peristiwa yang tadinya tidak terjadi atau di luar kebiasaan atau kelaziman. Itu sangat terpenuhi dari kejadian ini ya, dari kejadian gagal ginjal akut ini. Status dari KLB ini akan membantu terutama dalam resources ya, karena banyak daerah yang dalam hal ini mengalami kasus gagal ginjal akut seperti NTT ataupun misalnya di Bau-Bau sana ya, itu kan terbatas dari sisi kapasitas baik itu fiskalnya atau dana misalnya untuk merujuknya. Ini yang harus dipikirkan kalau misalnya kasus gagal ginjal akut ini juga gagal didiagnosa, gagal dirujuk karena keterbatasan. Ya artinya kita juga akan meningkatkan kontribusi dalam peningkatan kasus kematian. Nah, imbauan dari para pakar tentu tidak bisa dianggap main-main, baik bagi masyarakat, tenaga kesehatan, maupun pemerintah. Jangan sampai ada lagi anak yang menjadi korban karena konsumsi obat dengan kandungan yang berbahaya.